Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penghacker handal. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil penetration test yang telah kami lakukan terhadap DVWA atau Damn Vulnerable Web Application, sebuah aplikasi web yang sengaja dibuat rentan untuk keperluan edukasi dan pelatihan keamanan cyber. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi berbagai kerentanan umum pada aplikasi web, serta menilai dampaknya jika terjadi pada skenario dunia nyata. Secara keseluruhan, kami menemukan 5 temuan. Bisa di-scroll ke bawah ini. Oke, secara keseluruhan, nah, kami menemukan 5 temuan dengan rincian satu kerentanan kritis atau kritikal, 2 berisiko tinggi, dan 2 berisiko sedang. Resiko rendahnya kami tidak menemukan. Terus pengujian ini dilakukan di lingkungan terisolasi menggunakan platform lokal dan mesin virtual Kali Linux oleh tim tester yang telah ditentukan, yang telah dibagi oleh teguh kami. Lingkup pengujian mencakup beberapa modul dalam DVOA seperti SQL injection, terus juga ada cross-site scripting atau XSS, terus ada command injection, ada CSRF, dan file upload. Sementara itu, serangan denial of service atau DOS dan rekayasa sosial tidak termasuk dalam lingkup ini. Dalam pelaksanaannya, kami mematuhi aturan yang telah disepakati seperti tidak mengganggu layanan host dan memastikan semua aktivitas dilakukan dengan izin yang sah. Kami juga mengikuti metodologi standar dari OWASP, Testing Guide, dan NIST SP 800-115 yang mencakup tahapan pengumpulan informasi, permodelan ancaman, analisis kerentanan, eksploitasi, hingga pelaporan. Berikut saya dan rekan-rekan akan menjelaskan lebih rinci temuan dan dampak terhadap sistem. Itu ada temuan pertama yaitu SQL injection dengan kerentanan yang tinggi dengan skor CVSS-nya 9.8, 9,8. Lalu yang kedua ada reflected XSS yang memiliki kerentanan medium yang memiliki CVSS skornya 6,1. Lalu temuan ketiga yaitu command injection dengan kerentanan yang tinggi dengan nilai CVSS skornya 9,0. Yang temuan keempat yaitu unrestricted file upload dengan kerentanan yang kritikal dengan CVSS skornya 10. Dan yang terakhir si CSRF di form password yang memiliki kerentanan medium dan skor 6,5. Di sini pada temuan pertama akan saya jelaskan. Temuan kali ini memiliki ID yaitu F01, di mana kami menemukan bahwa form login DVWA rentan terhadap serangan SQL injection dengan hanya memasukkan payload sederhana yaitu or 1 sama dengan 1, terus di form username dan membiarkan kolom password kosong. Kami dapat melewati proses autentikasi dan mendapatkan akses penuh ke aplikasi tanpa harus memasukkan kredensial yang sah. Dampaknya cukup serius karena serangan ini memungkinkan akses tidak sah ke seluruh aplikasi. Dalam uji coba kami, serangan berhasil dilakukan dan hasilnya dapat dilihat pada tangkapan layar, di mana data pengguna langsung ditampilkan setelah injeksi dilakukan. Untuk mengatasi kerentanan ini, kami dari tim penghacker handal atau penghacker merdeka, kami merekomendasikan agar pengembang menggunakan parameterize query atau teknik ORM atau Object Relation Mapping untuk mencegah input pengguna langsung dimasukkan ke dalam kunci SQL. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke key finding yang kedua dengan judul Reflected XSS in Search From dengan severity-nya medium dengan deskripsinya formulir pencarian pada aplikasi tidak dapat melakukan penyaringan atau sanitasi terhadap input pengguna.
Stepnya pertama kita masuk alert XSS, lalu kita mengklik button search, maka akan berdampak script berbahaya akan langsung dieksekusi di browser si korban dan akan menampilkan notifikasi pop-up seperti berikut ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk finding yang ketiga dengan judul file upload bypass yang memiliki tingkat severity yang kritikal. Kerentanan ini ditemukan pada fitur upload file di mana sistem ini tidak melakukan validasi yang memadai terhadap file yang diunggah. Akibatnya penyerang dapat mengunggah file berbahaya seperti script PHP dan mengeksekusinya secara langsung melalui browser. Untuk stepsnya, yang pertama kita bisa upload file PHP yang di disguise sebagai image. Kemudian kita upload melalui form upload pada halaman DVWA dan sistem akan menyatakan bahwa file berhasil di-upload. Setelah itu kita bisa akses file tersebut dari browser dan memberikan parameter untuk menguji apakah server menjalankan perintahnya. Hasilnya server mengeksekusi perintah dan menampilkan isi direktori ini, membuktikan bahwa remote code execution berhasil dilakukan. Untuk rekomendasinya, kita untuk melakukan file ekstensi dan tipe file secara ketat, maksudnya memvalidasi file ekstensi dan tipe file secara ketat, dan kemudian menyimpan file folder non eksekusi dan memblokir eksekusi file dari folder upload. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Fadlan Raffi. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk yang keempat itu ada finding edif F04 dengan judul Command Injection. Untuk kerentanan severity itu high. Lalu untuk deskripsinya itu, jadi kerentanan itu muncul karena aplikasi langsung menggunakan input dari pengguna dalam perintah sistem tanpa validasi terlebih dahulu. Jadi hal ini tuh yang memungkinkan penyerang untuk menyisipkan perintah tambahan yang bisa langsung dilakukan oleh server. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stepnya. Jadi untuk mengeksploitasi kerentanan ini, jadi kita tuh melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu kita masuk ke modul command injection-nya di DVWA. Lalu pada kolom enter IP address itu kita memasukkan payload. Ya, ini adalah payload-nya nih. Ya, itu adalah payload-nya. Lalu setelah itu klik submit, dan di sini akan muncul hasilnya. Jadi sebagai hasilnya itu selain perintah pingnya kan untuk keluar tuh, server juga menjalankan perintah uname strip A dan menampilkan informasi sistem. Ini menunjukkan bahwa command injection berhasil dilakukan. Lalu dampaknya itu jadi si attacker ini bisa menjalankan perintah apapun di server. Jadi hal ini tuh bisa berujung pada pencurian data, eskalasi hak akses, atau pengambil alihan sistem sepenuhnya. Lalu ini adalah buktinya. Setelah itu rekomendasinya yaitu validasi input pengguna agar hanya menerima format IP yang benar. Lalu hindari menggunakan input pengguna langsung dalam perintah sistem. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Anak Agung Gede Mahawira Adi Putra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan key finding yang terakhir, yaitu key finding kelima, di mana jenis serangan yaitu CSRF atau cross-site request forgery dengan level kerentanan yaitu medium. Nah, CSRF merupakan suatu jenis serangan atau di mana penyerang dapat menyalahgunakan sesi login atau pengguna yang sah untuk menjalankan aksi spontan atau tanpa persetujuan pengguna tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, login dulu ke DVWA dengan sebagai akun yang sah, misalnya admin. Selanjutnya, membuat file HTML
yang berbahaya. Bisa dibawa ke bawah sedikit. Nah, membuat file HTML yang berbahaya. Nah, setelah dibuat, buka file tersebut yang di dalam browser yang masih dalam keadaan login DVWA. Selanjutnya password akan berubah secara otomatis menjadi Hackett123 seperti yang sudah tercantum pada file HTML tersebut. Nah, dampak dari serangan ini yaitu di mana penyerang dapat mengubah password akun dari korban, mengirim data ke server, menghapus akun atau data korban, dan menambah akun administrator palsu. Nah, solusi untuk mencegah serangan ini yaitu gunakan CSRF token. Setiap form atau permintaan penting harus menyertakan token yang unik. Nah, yang kedua yaitu verifikasi referral origin, yaitu tolak permintaan jika sumbernya bukan dari domain yang valid. Yang ketiga yaitu menggunakan metode POST untuk aksi penting dan hindari GET untuk perubahan data. Dan yang terakhir adalah batasi pengguna dan gunakan mekanisme autentikasi yang kuat. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Raditya. Oke, bagian selanjutnya adalah risk rating matrix yang digunakan untuk menilai tingkat resiko dari setiap temuan yang berdasarkan 2 parameter utama, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadi serangan, dan impact atau dampaknya terhadap sistem. Dalam matriks ini, apabila suatu kerentanan memiliki kemungkinan yang tinggi, yaitu likely dan dampaknya bersifat kritis, maka tingkat resiko dapat dikategorikan sebagai high. Jika serangan hanya possible atau mungkin terjadi dengan dampak yang tinggi, maka resiko bisa dikategorikan sebagai medium. Sementara itu, jika kemungkinan serangan unlikely atau kecil terjadi dan dampaknya hanya bersifat medium, maka tingkat resikonya masuk ke dalam kategori low. Matriks ini membantu tim keamanan dan manajemen untuk memprioritaskan perbaikan berdasarkan seberapa besar potensi ancaman dan kerusakan yang bisa ditimbulkan. Selanjutnya kami memberikan beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Yang pertama, lakukan validasi input di sisi server untuk memastikan semua data yang masuk telah diverifikasi dan tidak mengandung muatan berbahaya. Lalu yang kedua, gunakan Web Application Firewall atau WAF sebagai lapisan pertahanan tambahan untuk memfilter dan memblokir serangan terhadap aplikasi. Dan yang ketiga, lakukan code review dan pengujian keamanan secara berkala agar potensi kerentanan bisa terdeteksi dan ditangani sejak dini. Sebagai penutup, hasil penguji ini kami menemukan sejumlah kerentanan dengan tingkat keparahan tinggi dan kritis yang harus segera ditangani sebelum aplikasi diluncurkan ke lingkungan produksi. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya penerapan praktik pengkodean yang aman dan perlunya evaluasi keamanan secara rutin agar risiko dapat diminimalkan sejak awal. Oke, mungkin untuk dari kelompok kami cukup sekian. Kelompok kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.